Yo, halo semuanya. Terima kasih sudah mampir. Kali ini kita bakalan membahas sebuah film yang berjudul Saw X yang rilis pada tahun 2023. Film yang sangat sadis dan juga brutal ini masih melanjutkan dari seorang psikopat Jigsaw yang lagi-lagi membuat orang-orang untuk mengikuti permainan antara hidup dan mati yang sudah ia buat dengan cara yang paling sadis. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Film akan berfokus kepada seorang pria bernama John Kramer atau bisa disebut Jigsaw yang merupakan seorang psikopat. John saat ini menjalani terapi kanker otak yang selama ini ia derita. Namun hasil terapi barusan tak bisa John dapatkan karena ia harus menunggu hasilnya selama beberapa hari ke depan. Scene pun berganti ke John yang saat itu mendatangi perkumpulan orang-orang yang juga menderita kanker seperti dirinya, yang dimana mereka semua saling bercerita dan berbagi pengalaman demi kesembuhan mereka. Di pertemuan itu juga, John berkenalan dengan seorang pria bernama Henry Kessler. Setelah itu, John menemui dokternya untuk menanyakan hasil dari terapi beberapa hari sebelumnya. Namun ternyata hasil terapinya sangat mengejutkan John karena hasil menunjukkan jika kanker otak yang dialami John sudah sangat ganas dan tidak bisa disembuhkan, hingga hidup John diperkirakan hanya beberapa bulan lagi. Tentu saja kabar itu membuat John putus asa untuk melanjutkan hidup. Saat akan pulang, John mendapati seorang perawat yang mencuri barang milik pasien yang dirawat. Lalu scene pun seketika berganti, di mana si perawat barusan sudah disekap dan harus mengikuti permainan psikopat yang dibuat oleh John untuk bisa melanjutkan hidupnya. John berkata jika itu adalah balasan bagi si perawat karena sudah mencuri dari pasien yang sedang tidak berdaya. Si perawat harus memutar tombol-tombol di depannya dalam waktu 1 menit, dan jika terlambat maka ia akan tewas. Namun ketika dia beberapa kali mencoba memutar tombolnya, jari si perawat malah patah, hingga akhirnya kedua bola mata si perawat tersedot oleh pipa yang dipasang di matanya. Ternyata itu semua hanyalah imajinasi John untuk balasan bagi si perawat. Tapi John akhirnya lebih memilih menegur si perawat dan menggagalkan aksi si perawat itu untuk mencuri. Beberapa hari berikutnya, John membuat surat wasiat sebelum kematian menjemputnya. Lalu tak lama kemudian, John bertemu dengan Henry yang keadaannya sudah membaik, membuat John terkejut melihatnya. Lalu Henry memberitahu jika ia sudah sembuh dari kanker pankreas yang ia alami selama ini. Mengetahui hal itu, John menjadi antusias untuk mendengar cerita Henry, berharap kanker otaknya juga bisa disembuhkan seperti kanker Henry. Henry lalu mengaku jika ia sudah menjalani terapi dari seorang dokter yang sudah ahli dalam mengobati kanker, dan Henry pun menyuruh John untuk menemui dokter yang dimaksud dengan memberinya situs websitenya. Tak ingin membuang waktu, John segera membuka situs tersebut dan melihat video seorang dokter yang menjanjikan kesembuhan. Tentu saja hal itu membuat John senang karena masih ada harapan untuk sembuh dari kankernya. John pun kemudian segera mengirim email untuk mendaftar sebagai pasien. Keesokan harinya, John mendapat telepon dari Cecilia Pederson yang merupakan dokter dari sebuah klinik yang akan John gunakan untuk mengobati kankernya. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Cecilia yang sangat menjanjikan, John pun setuju dan segera pergi ke Meksiko untuk menemui Cecilia. Singkat cerita, John akhirnya sampai di Meksiko dan menuju ke klinik menggunakan taksi milik Diego yang sudah dipesan oleh Cecilia. Namun di tengah perjalanan, taksi milik John tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pria bertopeng. Yang memaksa John untuk ikut bersama mereka. Namun anehnya, para penculik ini malah membawa John menuju rumah mewah dan meninggalkannya seorang diri. Di rumah itu, John disambut oleh seorang gadis bernama Gabriela yang mengaku disembuhkan oleh Cecilia. Lalu Cecilia kemudian datang dan memberitahu jika penculikan barusan adalah orang suruhannya untuk melindungi klinik dan juga privasi John. Setelah itu, John dibawa untuk melihat prosedur medis yang akan mereka lakukan. Cecilia tak sendiri. Ia memiliki tim, antara lain adalah Matteo, seorang ahli anestesi, dan Valentina yang akan membedah John. Kebetulan mereka saat itu sedang menjalani pengobatan kanker kepada seorang pasien bernama Parker, yang mengaku semakin membaik setelah berobat di klinik tongfang milik Cecilia. Keesokan harinya, John bertemu dengan bocah bernama Carlos, yang dimana sepedanya terlihat rusak. John kemudian membantu Carlos untuk memperbaiki sepedanya,
membuat hubungan mereka menjadi dekat, meskipun mereka tak memahami bahasa satu sama lain. Setelah itu, John akan menjalani operasi kankernya. Sama seperti operasi pada umumnya, John dibuat setengah sadar sambil melihat proses pengangkatan kanker yang ada di kepalanya. Back to sleep. Singkat cerita, operasi pun selesai dijalankan dan berjalan lancar. John mengalami masa pemulihan setelah operasi. Cecilia menyuruh John untuk meminum obat yang sudah disediakan selama 7 hari berturut-turut. Dan setelah itu, John dinyatakan sembuh total. Beberapa hari pun akhirnya berlalu. John yang sebelumnya putus asa kembali bersemangat untuk menjalankan hidupnya kembali. Tapi anehnya, saat John kembali ke klinik milik Cecilia, klinik tersebut sudah kosong dan tidak ada orang sama sekali, termasuk ruang operasi yang sudah hancur berantakan. Di sana, John menemukan sebuah rekaman operasi yang akhirnya membuat John sadar jika selama ini operasi yang dilakukan adalah akal-akalan dari Cecilia untuk menipu John dan semua pasien yang pernah ke situ. Membuat John sangat marah dan jiwa-jiwa psikopatnya pun akhirnya bangkit. Have a good life, John. A long. John kemudian ingin balas dendam dengan menculik Diego yang diduga komplotan Cecilia. Setelah Diego tersadar, tubuh Diego sudah diikat dan terdapat banyak perangkap di tubuhnya. Diego yang panik berusaha melepaskan ikatan itu, dan setelah berhasil, Diego mendapat rekaman dari John yang mengatakan itu adalah balasan karena telah menipunya. Alhasil Diego pun terpaksa mengikuti game antara hidup dan mati. Dalam waktu 3 menit, Diego harus melepas bom yang sudah terpasang di kedua tangannya, dan tentu saja ia harus melakukannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Diego terus berusaha melepaskannya dengan cara mencongkel tangannya sendiri, dan ia pun akhirnya berhasil melepaskan bomnya. Setelah itu, John menelepon seseorang untuk meminta bantuan untuk menangkap beberapa orang yang tak lain adalah Cecilia bersama komplotannya. Scene pun berganti ke Valentina, yang ternyata pekerjaan aslinya adalah wanita penghibur. Namun tak lama kemudian, orang suruhan John datang dan menangkap Valentina. Sementara itu di sisi lain, Matteo sebenarnya hanyalah pekerja di sebuah apotek, yang dimana Gabriela merupakan seorang pecandu yang sering datang menemui Matteo untuk mengambil obat kesukaannya. Gabriela kemudian segera menggunakan obatnya, namun tiba-tiba orang suruhan John datang menangkapnya saat ia akan menggunakan obatnya. Begitu juga dengan Matteo yang juga ditangkap. Sementara itu, Cecilia sibuk menghitung uang yang sudah ia dapatkan dari menipu beberapa orang, termasuk John. Cecilia kemudian dibuat panik karena ada seseorang yang tiba-tiba menyerangnya. Namun saat berusaha untuk kabur, orang suruhan John sudah menghadang, dan John langsung menyuntikkan bius kepada Cecilia. Lalu kita akhirnya tahu jika orang yang membantu John adalah Amanda. Kemudian Cecilia bersama komplotannya tersadar di sebuah ruangan yang sangat amat mengerikan. Amanda kemudian meletakkan handphone di atas meja yang berada di tengah-tengah mereka. Tentu saja mereka semua terkejut bukan main. Begitu tahu jika semua ini adalah ulah dari John. Sampai-sampai Matteo memohon agar mereka bisa dibebaskan. Dan tentu saja John tidak mau, setelah ulah mereka sendiri yang sudah menipunya. Valentina yang sudah dipasangi perangkap di seluruh tubuhnya adalah orang pertama yang akan menjalani game hidup dan mati buatan John. Pertama, John memberi sebuah kawat pemotong dan sabuk mengikat. Lalu mesin pemotong diaktifkan dan akan memotong lehernya jika Valentina gagal dalam permainan ini. Kemudian permainan pun dimulai. Valentina harus menyalurkan cairan tulang sumsumnya dalam waktu 3 menit. Valentina yang sangat ketakutan kemudian didesak oleh teman-temannya, dan juga waktu yang terus berjalan membuat Valentina nekat melakukannya. Valentina kemudian memotong kakinya sendiri dan menyalurkan cairan sumsumnya. Namun sayang waktu sudah habis, membuat Valentina pun tewas seketika. Cecilia kemudian membelah isi perut Valentina untuk mengambil organ dalamnya yang digunakan untuk mengambil meja di depan mereka. Kemudian Cecilia mengambil HP-nya dan berniat meminta bantuan. Namun Cecilia ketahuan dan diberi hukuman oleh Amanda.
Lalu Amanda melihat seseorang yang tak lain adalah Parker, yang sebelumnya bertemu dengan John di klinik. Lalu Parker masuk ke dalam, namun ia terkena jebakan yang sudah dipersiapkan dan akhirnya ia pun tertangkap. Setelah itu, Parker pun tersadar dalam keadaan terikat. Dan di sana, Parker mengaku kepada John jika ia hanya ingin uangnya kembali setelah ditipu oleh Cecilia. John kemudian menenangkannya dan mengajak Parker melihat penyiksaan Cecilia bersama komplotannya. Lalu John meletakkan pistol Parker di sebuah lemari. Dan di sana, Parker terus memperhatikan gerak-gerik dari John. Di sisi lain, Matteo sudah dipasangi perangkap. Lalu boneka Jigsaw datang sambil membawa perlengkapan medis dan juga rekaman suara yang memaksa Matteo untuk membebaskan diri dengan cara mengebor tulang tengkoraknya sendiri dan mengambil beberapa jaringan otaknya yang harus dimasukkan dalam cairan asam dalam waktu 3 menit. Tak ada pilihan lain, Matteo pun menjalankan perintah tersebut, meskipun sangat menyakitkan. The brain is a remarkably live or die. The choice is yours. Matteo akhirnya berhasil melakukannya, namun sayang karena waktu yang sudah habis, Matteo pun gagal dan akhirnya tewas mengenaskan. Singkat cerita, permainan pun berlanjut, dan sekarang giliran Gabriella untuk bermain. Di situ, Gabriella mendapatkan rekaman yang berisi petunjuk gamenya, namun karena ketakutan, ia pun melempar rekamannya dan tidak peduli isi rekaman itu. Tapi meski begitu, game tetap berlanjut dan tiba-tiba rantai di tangan Gabriella langsung ditarik, membuatnya tergantung. Lalu, Gabriella dihadapkan dengan radiasi yang akan membuat kulitnya terbakar jika ia terlalu lama terpapar oleh radiasi tersebut. Di situ, kemudian John menyuruh Gabriella untuk meremukan tulangnya menggunakan palu yang ada di atasnya. Tak kuat menahan radiasi, Gabriella pun menjalankan perintahnya dan berhasil melepaskan rantai di kakinya. Tapi belum sampai di situ. Kemudian Gabriella juga harus melepas rantai yang ada di tangannya. Beruntungnya, Gabriella berhasil lolos dari permainan yang sangat mengerikan itu. Mengetahui hal itu, John menyuruh Amanda untuk mengobati luka Gabriella. Namun belum sempat melakukannya, Parker sudah berhasil lolos dan menodongkan senjatanya kepada John dan Amanda. Kemudian Parker memaksa untuk melepaskan Cecilia. Now. Dan di sini kita akhirnya tahu jika Parker termasuk dari komplotan Cecilia yang juga ikut mengelabui si John. Tak mau buang kesempatan, mereka menyuruh John dan Amanda untuk memasang rantai di tubuhnya. Lock yourself in. John sempat berkata untuk menolong Gabriella terlebih dahulu, yang sudah terluka sangat parah. Namun dengan kejamnya, Cecilia malah menginjak leher Gabriella hingga ia tewas, dengan alasan agar tidak ada saksi. Setelah itu, Cecilia melihat Carlos yang ada di luar, sedang bermain bola sendirian. Dan ia mempunyai niat jahat, berniat untuk melibatkan kejadian mengerikan ini kepada Carlos, karena ia tahu jika John cukup dekat dengan Carlos. Carlos kemudian juga ikut dirantai, dan permainan kali ini adalah John dan juga Carlos. Dan hanya ada satu orang yang akan selamat dalam permainan ini. Setelah itu, mesin pun diaktifkan, membuat rantai menarik mereka berdua. Lalu cairan seperti oli tumpah di wajah mereka masing-masing.
Tetapi John berusaha agar cairan itu tumpah ke wajahnya saja, agar Carlos aman di tengah permainannya. Parker berniat mengambil uangnya kembali di ruangan monitor, yang padahal sudah diambil John sebelumnya dari Cecilia. Tapi saat sebuah tas ditarik, alarm pun tiba-tiba berbunyi, membuat perangkap John dan Carlos berhenti seketika. Cecilia dan Carlos pun tersadar jika uangnya tidak ada di dalam tas, dan semua ruangan monitor pun terkunci sendiri. Tentu saja itu semua sudah direncanakan oleh John sebelumnya, yang sudah tahu jika Parker akan menolong Cecilia. Fucking Cecilia too. Celia Peterson. Find the man you asked for. Uh-huh. Di situ mereka berdua pun terjebak. Lanjut permainan kedua. Lalu tiba-tiba gas kimia mulai masuk ke dalam ruangan monitor, dan mereka hanya diberi satu lubang untuk bertahan dalam beberapa menit. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua harus bertarung satu sama lain agar bisa bertahan hidup. It's all gonna work out according to plan. Lead your last con game. Namun pada akhirnya, Cecilia menang dan berhasil menghabisi Parker. Setelah itu, Amanda dan Carlos berhasil selamat. Sementara uang yang sudah diambil dari Cecilia, John berikan kepada Carlos. Dan setelah itu, film pun berakhir. Dan ya, itulah alur cerita film Saw X 2023. Gimana menurut kalian? Apakah film ini sangat sadis dan membuat kalian tegang? Tulis di komentar. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.